Jenggan. Aku salah. Aku tidak seharusnya mendorongmu ke air. Aku benar-benar menyesal. Lepaskan aku. Berisi. Jenggan. Jiangyun 11, aku sudah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan hidup dengan baik untukmu. 3 bulan lalu, aku adalah Zixian, kepala pasukan Qianji. Diperintahkan oleh Pangeran Duan, Xiao Tianzi. Dia mengutusku untuk membunuh putra mahkota. Tapi setelah pembunuhan berhasil, demi menghilangkan semua jejak, dia meracuniku, dan aku terlahir kembali sebagai Putri Qingyi dari Istana Zhenbei. Jiangyun 11. Hidup untuk kedua kalinya. Aku akan menghancurkan rencana Xiao Tiande untuk merebut tahta dan membalas dendam. Sebelum rencana dimulai, aku membutuhkan sekutu. Liu Xiu itu membuatmu demam tinggi selama beberapa hari. Tadi malam, seluruh keluarganya dibantai, keadaan mayatnya mengerikan. Benar-benar karma yang baik. Ini salah pelayan yang terlalu banyak bicara, membuatmu ketakutan. Dokter, bagaimana kondisi putri kami? Putri. Akhirnya datang juga. Sekutuku. Sekutu. Cepat sembunyi. ITU Pangeran Xiao Jingyi. Kenapa jadi sini? Kau tidak takut mati? Berani menyebut namanya langsung. Konon pembunuhan putra mahkota dan pembantaian keluarga Liu adalah perbuatannya. Apa katamu? Liu Xiang tidak usah dibahas dulu. Putra mahkota adalah kakak kandungnya. Kakak kandung pun bagaimana? Di keluarga Kerajaan, pertumpahan darah antar saudara sudah biasa. Orang ini terlibat dalam kasus penting istana, meski sekarang sudah tertangkap. Sebelum menyelidiki apakah ada komplotannya, semua orang tidak mau meninggalkan tempat ini. Ini tidak bisa. Obat putri kami masih direbus di dapur. Kalau terlambat tidak baik. Putri. Putri Qingyi Jiangyun 11 menghadap pangeran. Mohon pangeran mempertimbangkan kondisi hamba yang lemah. Beri kelonggaran. Putri lebih baik menunggu sampai aku menyelesaikan penyelidikan kasus ini. Dan merebus obat baru. Pangeran tidak mau, apakah karena merasa istana Zhenbei kami juga akan melanggar hukum dengan sengaja, menjadi komplotan penjahat? Berbicara seenaknya. Benar, Pangeran Bupati dan Pangeran Zhenbei setara kedudukannya. Bahkan Putri Qingyi berani dihadang. Kasus apa sebenarnya yang sedang diselidiki? Itu kan Putri Qingyi, mana mungkin sama seperti orang mati itu. Dia marah-marah. Oh, begitu. Hari ini Wang Ye datang untuk menyelidiki mata-mata. Tangkap dia. Putri. Tuan, ampun. Ampun. King Hua, ada darah, aku takut. Putri jangan takut, hamba di sini. Wang Ye, karena orangnya sudah tertangkap, bolehkah kami kembali ke kediaman? Boleh. Pergilah. Lihat tadi semangat Putri menantang Wang Ye. Sepertinya dia putri bangsawan yang manja lagi. Hari ini dia juga ketakutan karena kita, kalau dia mengadu. Bisa-bisa Pangeran Zhenbei datang ke istana. Ketakutan? Tidak kelihatan. Mengapa Wang Ye berkata begitu? Tadi ketika aku membunuh tabib. Dia duduk tenang saat orang-orang ribut. Dia tidak ikut-ikutan, malah mengamati dengan cermat. Memberi isyarat siapa mata-matanya. Seorang wanita dengan kecerdasan dan keberanian luar biasa. Bagaimana mungkin takut dengan setetes darah? Selidiki dia tidak sederhana. Baik. Sepertinya terjebak. Aku mengamati lama, selain Putri cantik. Lainnya tidak melihat apa-apa. Jangan-jangan Wang Ye sebenarnya tertarik padanya. Makanya menyuruhku datang. Kamu bilang, siapa yang tertarik pada nona kita? Tentu saja. Putri.
Kamu memang bisa meramal, benar ada pembunuh. Itu pun dari istana Pangeran Bupati. Dulu aku kan jagal nomor 1 di ibu kota. Kalau sampai tidak menyadarinya, hidupku sia-sia. Tangkap hidup-hidup, masukkan penjara bawah tanah, lalu tulis surat. Kirim atas namaku ke istana Pangeran Bupati. Belakangan ada 2 kasus pembunuhan di ibu kota, kabarnya terkait dengannya. Tapi justru Kaisar memerintahkannya menyelidiki pelakunya. Di saat genting begini dia mengincar kita. Jangan-jangan mau menjadikan kita kambing hitam? Tidak mungkin, lakukan saja perintahku. Ja? Orang yang tidak menolong bawahannya tidak pantas menjadi sekutuku. Xiao Jingyi, jangan mengecewakanku. Hanya setengah hari. Dia sudah menangkap si Jiu, tidak biasa. Sepertinya, aku harus pergi ke istana Zhenbei sendiri untuk mengambil orangnya. Pangeran. Kemarin Putri pergi tergesa-gesa, meninggalkan tusuk konde. Aku sengaja datang untuk mengembalikannya. Terima kasih, Pangeran. Di mana orangku? Lalu mengapa Pangeran mengirim orang untuk memata-matiku? Kau seharusnya tahu. Hamba tidak mengerti. Aku tanya untuk terakhir kali, di mana orangku? Orangnya masih hidup di penjara bawah tanah. Qinghua sudah belajar bela diri sejak kecil. Dia yang menangkapnya. Aku tahu dia orangmu. Kupikir pasti ada kesalahpahaman. Jadi kukurung dia di penjara bawah tanah menunggu kedatanganmu. Sedikit ditakuti langsung menangis. Apakah penilaianku salah? Pangeran, tunggu. Mohon. Mohon Pangeran berbelas kasihan. Maafkan para penjaga di penjara bawah tanah itu. Semoga kali ini tebakanku benar. Putri. Kemarin penjara bawah tanah diserang, sang tawanan dibebaskan. Benar-benar membuatku kesal. Apakah ada penjaga yang terluka atau tewas? Anehnya. Orang yang masuk ke penjara bawah tanah kemarin hanya memukul penjaga sampai pingsan. Tidak membunuh. Sepertinya, tebakanku benar. Putri, apa yang kau tebak? Aku bertaruh Xiao Jingyi menepati janji. Dan bertaruh dia terlihat kejam tapi sebenarnya melindungi orangnya. Sekutu yang baik harus bisa melindungi orang lain. Meski tahu orang itu dalam bahaya, tetap tidak takut dan melindunginya. Aku bertaruh, hari ini saat pergi ke pesta istana pertengahan musim gugur. Kau pasti akan memakai anting-anting ini. Putri. Sepupu, lama tidak bertemu, kau. Kudengar Putri sebelumnya jatuh ke air dan kedinginan. Sekarang sudah lebih baik? Salahkan dirimu sendiri karena tahu terlalu banyak. Sekarang membunuhnya terlalu mudah. Aku akan membuatnya kehilangan reputasi dan terjun ke neraka. Terima kasih atas perhatian Pangeran Duan, hamba sudah lebih baik. Tidak apa-apa. Raja Zhenbei memegang kekuasaan militer dan hanya memiliki 1 anak. Jika aku bisa menikahinya, tak perlu khawatir tak bisa naik tahta. Terakhir kali aku menyuruh orang mendorongmu ke air. Tak kusangka kau masih bisa selamat. Kali ini, aku tak percaya tak bisa mengalahkanmu. Yang mulia, Permaisuri. Hamba baru belajar memainkan Liu Shangkushui. Mohon izin untuk mempertunjukkan. Sebagai hiburan, Yang mulia, Qinger memang mahir bermain Guzheng. Tak ada salahnya mendengarnya bermain. Siapkan Gui Heng. Sangat bagus, bagaimana menurut Yang mulia? Permaisuri, keponakanmu ini pandai bermain Guzheng. Ah, beri hadiah. Terima kasih atas hadiah Yang mulia. Hamba dengar, Junsu adalah pemain Guzheng terbaik di ibu kota. Qinger hari ini berani ingin bertanding dengan Junsu.
Wang Ye, tidakkah Tuan akan menolong? Menolong apa? Nona Su ini menantang di depan umum. Jelas ingin mempermalukan Junsu. Nanti belum tahu apa yang akan dilakukannya. Sudahlah. Ini. Baik. Nada asli Yun 11 sepertinya sedikit lebih unggul. Kukira Junju tadi hanya pura-pura kuat. Tak kusangka yang dikatakannya benar. Dia tersenyum, tapi masih jauh dari cukup. Yun 11 melakukan kesalahan, mohon maaf yang mulia dan permaisuri. Bersikap tidak sopan di hadapan istana adalah pelanggaran besar. Bagaimana bisa hanya dengan kata kesalahan lalu diabaikan? Senar Gusheng yang putus adalah kelalaian petugas istana. Tidak memeriksa peralatan upacara sebelumnya, Junsu hanya terkena imbas. Boleh. Cukup, hanya kesalahan kecil. Insi, Kembali ke tempat duduk. Terima kasih yang mulia. Setelah festival pertengahan musim gugur, ZR akan dewasa. Tapi dia belum memiliki permaisuri utama. Bagaimana menurutmu? ZR, bagaimana pendapatmu? Hamba sudah memiliki seseorang yang dicintai, ayahanda dan ibunda. Oh, gadis dari keluarga mana? Hamba telah lama mencintai Junsu, ayahanda dan ibunda. Dia berbakat dan lembut hati. Benar-benar calon yang cocok. Mohon izin ayahanda dan ibunda. Tak usah bersujud. Ini, aku dan ibumu pasti akan membantu. Penggawal, ambil dekret kerajaan. Yang mulia, mohon dengarkan hamba. Sebelum memutuskan untuk mengeluarkan kitab pernikahan, Mengapa? mendapat perhatian dari Pangeran Duan adalah kehormatan bagi hamba. Tetapi saat kecil hamba pernah bertemu dengan seorang pertapa pengembara. Dia berkata, takdir hamba berbeda jika suami di masa depan memiliki takdir bulan purnama. Maka akan terkena kutukan hamba, dilanda penyakit ganas, dan meninggal muda. Apakah Pangeran Duan memiliki takdir seperti itu? Kebetulan sekali, aku memang memiliki takdir itu. Menjadi pengawalmu selama 10 tahun, aku sangat mengenal tanggal lahirmu. Meskipun aku memiliki takdir ini, lalu apa? Satu-satunya keinginanku dalam hidup ini adalah bersamamu selamanya. Perkataan dukun itu, aku tidak akan percaya. Tetapi hamba takut. Tubuh Paduka yang berharga, masa depan yang cerah, bagaimana bisa karena mencintai hamba dan mengorbankan nyawa? Yun 11 benar, sayang sekali. Sedala, tidak perlu membuat tidak. Hamba tidak beruntung, tidak berjodoh dengan Pangeran Duan. Semoga yang mulia segera menemukan pasangan yang lebih baik. Xiao Tianzi, kau ingin menggunakan istana Zhenbei sebagai batu loncatanmu? Mimpi. HM, cukup menarik. King Hua. Kamu di mana? King Hua, aku sangat takut. Jika benar-benar takut gelap, kamu sudah ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Naiklah. Paduka, tengah malam. Laki-laki dan perempuan sendirian dalam satu ruangan. Tidak pantas. Bagaimana? Berani menolak pernikahan di depan umum? Tidak berani naik kereta Paduka? Ulurkan tanganmu. Bagaimana? Kira aku akan menyakitimu? Lagi pula, terakhir kali Paduka datang ke kediaman hamba. Hanya dengan satu kalimat, Paduka mencekik leher hamba. Ini obat yang bisa membantu luka sembuh dengan cepat. Dan tidak akan meninggalkan bekas luka, sebagai permintaan maaf Paduka untuk perbuatan sebelumnya. Permintaan maaf. Hamba menerima permintaan maaf Paduka.
sakit. Jangan bergerak. Perempuan dari istana Zenbei memang lebih manja. Paduka yang terlalu kasar. Aku belum pernah mengobati orang sebelumnya. Wajar jika agak kasar. Tahanlah sebentar. Sudah. Terima kasih Paduka, hamba pamit. Junju. Berani bertanding di depan umum, tapi panik sampai senar putus. Meski menolak permintaan Pangeran Duan. Alasannya sangat konyol. Mungkin, aku benar-benar salah menilai. Dia cuma perempuan yang agak licik saja. Kenapa Anda turun dari kereta Pangeran Zheng? Dia melihat aku terluka oleh senar. Sepanjang pesta, hamba selalu mendampingi Anda. Tak menyadari Anda terluka, bagaimana dia bisa? Dia tidak hanya menyadarinya, tapi juga memanggilku naik kereta dan membalut lukaku. Anda bilang, Pangeran Zheng sendiri yang... Orangnya belum jauh. Kelemahan yang aku pamerkan hari ini, semua untuk menghilangkan kecurigaannya. Setelah kecurigaan hilang, tinggal satu langkah lagi untuk memancingnya bersekutu denganku. Alasan yang bisa membuatnya membenci Xiao Tianzi. Sepupu. Takdir aneh apa, menurutku? Jianyun 11 jelas-jelas sengaja mempermalukan Anda. Dia tidak tahu terima kasih. Kenapa Anda harus mengasihaninya? Lusa ada perburuan saat itu. Harus mengajarinya apa itu wibawa kerajaan. Kalau tidak mau menikah dengan hamba, maka orang lain pun tidak boleh menikahinya. Tunggu. Aku menyuruhmu membawaku ke tempat perburuan. Tapi jalannya semakin sepi. Jangan buru-buru putri, tempat perburuan sudah dekat. Bohong. Kalau benar sudah dekat, seharusnya sudah bisa mendengar suara orang. Apa maksudmu? Jurus umum batalion Qianji. Xiao Tianzi yang mengirimmu? Dia tetap tidak tahu malu. Tidak hanya ingin membunuhku, tapi juga ingin menyalahkan Xiao Jingyi. Aku tidak akan bicara. Jangan buru-buru menggigit lidah. Kamu masih berguna. Paduka, luka di mayat kasus pembunuhan keluarga Liu. Sama dengan luka mematikan di tubuh putra mahkota sebelumnya. Semua adalah metode batalion Qianji. Xiao Tianzi dalam hal memberantas lawan. Benar-benar tidak sabar. Jika bukan karena pertemuan kami yang sering belakangan ini, dan menyelidiki hubungannya dengan batalion Qianji. Mungkin sulit menyadari dia juga terlibat. Setelah pangeran meninggal, nafsunya malah semakin besar. 2 kejahatan berturut-turut, dia berusaha menuduhku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu sebentar lagi. Tunggu momen yang tepat. Wang Ya. Lepaskan aku. Wang Ye, dia adalah pembunuh. Dia ingin membunuhku. Sudah, tidak apa-apa. Wang Ye, orangnya sudah tidak bernyawa, dan ini ditemukan. Orangku. Aku tidak ingat. Wang Ye, dia pasti ingin setelah berhasil menuduh kematianku padamu. Aku percaya Wang Ye, kamu tidak akan membunuhku. Apa dia tadi mengatakan sesuatu padamu? Hanya omongan yang tidak jelas, tapi saat aku berusaha melawan, merobek pakaiannya, aku melihat samar-samar ada tato di dadanya.
Wang Ye, dia adalah orang dari Qianji Ying. Oh begitu. Wang Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Momennya tiba. Sekutuku harus memiliki kedudukan tinggi, cukup untuk bertarung di medan nama dan keuntungan. Bahkan jika sekutu dalam bahaya, tetap tidak takut. Melindungi dengan aman. Hamba ada urusan penting untuk dilaporkan pada Yang Mulia. Laporkan. Dan harus sama seperti aku. Membenci Xiao Tianze. Beberapa hari lalu Putri Qing Yi hampir dibunuh. Dalang dibaliknya adalah Yang Mulia Pangeran Duan. Sekelompok sampah, tidak hanya gagal, malah meninggalkan bukti. Pembunuh itu datang dengan ganas, jika bukan karena Wang yang membantu, hamba mungkin tidak bisa lolos dari maut. Yang Mulia, kita semua tahu ZR bijaksana. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jing Yi, ini menyangkut nyawa, bukan hal sepele. Apa kamu punya bukti konkret? Lapor pada Yang Mulia, beberapa tahun terakhir. Di ibu kota ada organisasi pembunuh yang baru muncul. Bernama Qianji, kasus pembunuhan besar kecil di ibu kota. Semua terkait dengan organisasi ini, beberapa bulan lalu. Bawahan hamba melapor. Katanya, Pangeran Duan diam-diam sering berhubungan dengan organisasi itu. Diduga dalang di balik layar. Hamba menemukan tato di tubuh si pembunuh. Menurut Yang Mulia, itu adalah lambang Qianji. Meski pembunuh itu dari Qianji, tapi paman. Pernahkah kau lihat sendiri aku bergaul dengan Qianji? Informasi yang dikirim bawahan hamba tak pernah palsu. Paman. Melihat itu percaya, mendengar itu ragu. Zaman sekarang. Bawahan yang ingin mendapat perhatian atasan, berbohong. Itu sudah biasa. Pangeran Duan, hamba punya dugaan, perlu memerintahkan pengawalmu membuka baju. Untuk membuktikan. Kau masih curiga aku terlibat dengan Qianji, ya? Ingin memeriksa apakah ada tato di tubuh pengawalku? Kalau kau mengerti, lakukan saja. Dugaan dia benar. Orang yang melayani Xiao Tianzi, semua berasal dari pasukan Qianji. Membuka baju untuk membuktikan di depan umum. Paman, merendahkan orang seperti ini, keterlaluan. Kapan seorang pelayan perlu diperlakukan istimewa oleh Pangeran Duan? Atau ada sesuatu yang membuatmu begitu peduli? Madalakau. Sir, Ada pembunuh. Tangkap dia. Kalian anjing penjaga kekaisaran yang menindas rakyat. Kami Qianji. Takkan membiarkan kalian. Sarah Kaliur. Takkan membiarkan kalian. Ayahanda. Anakmu benar-benar tak tahu dia dari Qianji, Ayahanda, yang mulia. kalau ZR ada hubungan dengan Qianji, tadi takin nyaris kehilangan nyawa. Benar, Yang Mulia. Benar, Ayahanda. Jayam Simiwa. ZR, kau tak bisa mengenali orang. Jing Yi, kau sudah tahu ada organisasi ini. Kenapa tak segera memberantasnya? Hingga terjadi banyak kejadian. Aku sangat kecewa padamu. Yang Mulia, tenanglah. Sekarang kebenaran sudah jelas, segera habisi Qianji. Ini pertanggungjawaban untuk Pangeran Zhengbei, juga untukku. Hamba patuh. Hanya dengan beberapa kata, Xiao Tianze dengan mudah terlepas dari tuduhan. Kaisar sedang memihak. Semua bubar. Sepipo, jangan computer sesa. Aku yakin dengan caramu, Jiang Yun 11 kali ini masih bisa diselamatkan, lain kali. Dia tidak akan seberuntung ini. Jika ada lain kali, yang mungkin tewas adalah aku. Mengapa? Xiao Jing Yi si anjing hila ini. Menggigit mangsanya. Tidak akan mudah melepaskannya. Aku harus berhati-hati belakangan ini, Agar tidak memberinya kesempatan. untuk melawan Xiao Jingyi. Jiang Yun 11 masih sangat berguna bagiku. Tidak bisa langsung dihabisi. Putri, dahimu panas sekali, mungkin demam tinggi. Tubuh ini masih terlalu lemah. Baru sedikit menggunakan tenaga dalam untuk melawan, langsung terkena imbasnya. Tapi, justru bagus. Hamba akan memanggil tabib untukmu. Tunggu. Panggil Pangeran Perdana Menteri ke sini. Jia.
adalah Dia demam tinggi, panggil tabib. Aku tidak bisa mengobati. hamba juga khawatir dengan keselamatan putri. Orang-orang Qianji belum semuanya dihabisi. Mereka bisa menyamar sebagai dayang untuk menyerang. Menyamar sebagai tabib pasti juga mudah. Saat ini, satu-satunya yang bisa hamba percayakan untuk menjaga putri. Hanya Anda. Mengapa? Anda pernah menyelamatkan nyawa putri. Berani bermain pintar denganku. Pangeran, mengapa Anda datang? Hamba tidak ingin menularkan penyakit ini kepada Anda. Mohon segera pulang. Mengandalkan sedikit kecantikanmu. Sengaja pura-pura sakit. Bermain-main dengan taktik, kejar-kejaran, denganku. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu beristirahat. Jiang Yun 11. Kamu harus bertahan malam ini. Jika kamu tidak bertahan, mungkin akan memengaruhi reputasi pangeran. Pangeran baru saja masuk ke tendamu. Lalu kamu langsung meninggal. Jika ini tersebar. Kenapa tidak memanggil tabib? Aku takut dia sama seperti pelayan itu juga. Pembunuh yang menyamar. Orang-orang bilang aku kejam. Tidak memilih cara, kamu takut mereka menuntut nyawa. Tapi tidak takut padaku. Kamu pernah menyelamatkanku, kamu tidak akan. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah. Aku lebih baik mati daripada jadi gila karena demam. Banyak akal. Kamu mau pergi? Sepertinya, dia benar-benar sakit. Kemarin pura-pura, akhirnya benar-benar tertidur. Nona, kamu sudah bangun. Di mana pangeran? Pangeran sudah pergi tadi malam. Dia juga berpesan padaku untuk merawatmu dengan baik. Obat ini dia suruh si Jiu bawa pagi ini. Meski ada kesalahan, tapi tidak sepenuhnya sia-sia. Dengga putri semalam demam tinggi. Aku sengaja datang menjenguk. Hormat pada yang mulia. Hamba perempuan menghormat paduka pangeran Duan. Hamba sedang tidak enak badan. Tidak bisa turun untuk memberi hormat. Mohon maaf. Ini semua salahku. Aku tidak bisa membedakan orang. Membiarkan pembunuh itu menyusup ke tempat berburu, membuatmu kaget. Hingga demam tinggi. Yang mulia terlalu berlebihan. Tidak perlu banyak bicara. Mesaklah. Ini, obat-obatan terbaik yang kusiapkan khusus. Semoga putri cepat sembuh, ini. Sedikit tanda terima kasihku, harap diterima. Pangeran memberi hadiah begitu besar. Hamba merasa tidak pantas. Mohon pangeran tarik kembali. Hadiah dariku, mana ada yang ditarik kembali. Minum obat dulu, tubuhmu belum sembuh sehari. Heideku. Juga akan sakit sehari lagi. Eyo. Yang mulia, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku ganti baju dulu, lain kali akan menjenguk lagi. Karena kamu belum hilang niat untuk meminangku. Maka balasanku, mulai dari sini. Wah, Nona Su sebagai wanita, tapi sangat mahir dalam memanah. Aku merasa malu melihatnya, ya. Di antara para wanita bangsawan di ibu kota,
Hanya Nona Su yang mahir dalam seni dan bela diri. Meskipun kita wanita, kita juga harus belajar bela diri untuk menjaga kesehatan. Agar tidak seperti beberapa orang, hanya karena ketakutan sedikit, langsung jatuh sakit. Nona Su sedang membicarakanku? Tapi menurutku, kemampuan memanah Nona Su biasa saja. Kamu yang sakit-sakitan, mungkin belum pernah memegang busur. Berdasarkan apa kamu berani mengatakanku? Aku punya alasan. Jika tidak percaya, ayo kita adu. Tidak tahu diri, ayo adu. Sungguh hebat. Zhang Yunxi, kamu masih bisa menyerah sekarang. Nona Su, tidak perlu khawatir untukku. Dia tidak hanya menutup mata tapi juga melepaskan 3 anak panah sekaligus. Begitu percaya diri, apakah kemampuannya memanah benar-benar sehebat itu? Sebelumnya tidak pernah dengar. Jika kamu memanah dan mengenai target masih baik, bagaimana jika mengenai orang? Ini tidak mungkin. Sudah kubilang, kemampuan memanahmu di mataku biasa saja. Kamu hanya beruntung, kebetulan menang kali ini. Apa yang bisa dibanggakan? Meskipun beruntung, tetap menang. Ternyata suplemen yang diberikan Pangeran Duan benar-benar bermanfaat. Tadi malam masih merasa lemas, hari ini sudah bisa menarik busur. Apa katamu? Kamu tidak tahu? Pangeran tadi sengaja membawa banyak suplemen untuk menjengukku. Nona Su. Putri, sejak kapan kemampuan memanahmu sehebat ini? Aku berlatih diam-diam. Awalnya ingin memberikan kejutan untuk ayah di hari ulang tahunnya. Tidak terpancing oleh Su King Er sampai harus menunjukkan kemampuan. Menurutku bukan Pangeran Duan. Jelas obat yang diberikan pangeran yang berhasil. Segala sesuatu di lapangan. Semua sengaja dilakukannya. Untuk memancing Su King Er. Dia melakukan ini. Mungkin ini memaksanya melakukan sesuatu. Kalau begitu, Pangeran, apakah kita harus ikut campur? Api tidak membakar diri sendiri. Cukup jadi penonton. Kau benar-benar Xiao Jingyi. Orang yang membunuhku sudah cukup. Bahkan mayatku digantung di gerbang kota untuk ditonton orang. Sepupu. Jiang 11 meninggal karena sakit, persis seperti yang kita inginkan. Tapi kau malah membawa hadiah untuk menjengkelnya. Apa kau berubah pikiran dan ingin menikahinya? Sepipiku. Kau terlalu curiga, aku hanya berpura-pura di depan orang lain. Kau hanya membohongiku lagi. Menurutku jelas ini demi kekuasaan milik Pangeran Senbei. Ah, sepupu, aku baru saja meminangnya. Lalu tiba-tiba, aku mengabaikannya saat dia sakit. Bukankah ini aneh di mata orang lain? Tenanglah. Di sisiku, posisi permaisuri. Hanya untukmu seorang. Meskipun APA yang dia katakan benar. Tapi Jianyun 11 tetaplah ancaman bagiku. Harus disingkirkan. Setelah berhasil, aku akan memberimu 100 tael lagi. Nona Su, ini. Apa lagi yang kau ragukan? Itu putri satu-satunya Pangeran Zenbei, kalau dia tahu. Nayawaku tidak akan selamat. Kehilangan keperawanan adalah aib besar bagi perempuan. Dia pasti tidak akan berani mengungkapkannya jika dia pintar. Bahkan mungkin dia akan menerima takdir. Memohon pada ayahnya untuk menjadikanmu menantu Pangeran Zenbei. Benarkah? Aku sudah menyuruh orang menyalakan dupa penggoda di tendanya. Rezeki yang besar ini harus kau manfaatkan dengan baik. Pantaslah kau sepupuku yang baik, selalu curiga dan cemburu. Kejam dan licik. Tuanku, apakah akan membiarkannya bertindak? Biarkan dulu. Tangkap nanti. Maksud tuanku, Jika aku muncul tiba-tiba di saat genting, menyelamatkan Jianyun 11 dari bahaya, tidak mungkin dia tidak jatuh cinta padaku. tuanku bijaksana. Jika aku, Dan Jianyun 11 sama-sama terjebak dalam rencana Su King Er. Maka putri itu pasti akan menyerahkan diri padamu. hahaha. Putri, dia berkeliaran dengan mencurigakan di depan pintu. Hamba curiga dia ada hubungannya dengan duka ini, jadi hamba tangkap. Seperti yang kuduga, para nona bangsawan ini. Cara paling kejam untuk membalas dendam adalah merusak kehormatan seseorang. Apakah Su King Er yang menyuruhmu datang? Bicara.
Aku bilang, Su King Er, dia yang menyuruhku datang. Su Qinger benar-benar lisik. Putri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Tianze dulu sering menempatkan mata-mata di dekat Su King Er. Dia pasti sudah tahu dan sudah bertindak. Balas dendam dengan cara yang sama. Tolong panggil Nona Su ke sini. Zhang Yunxi, meskipun kau sangat tidak mau, kau pasti akan menjadi istriku. Kok bisa kamu? Gimana Zhang Yunxi? Sepupu, Zhang Yunxi siapa? Ini jelas tendaku. Aku baru sampai di sini, lalu mendengar ada suara di dalam. Mungkin ada pencuri. Putri jangan takut, kami banyak. Bahkan jika ada pencuri, kami bisa menangkapnya bersama. Kalau begitu, mohon bantuannya. Cepat turun, ayah. Ayah, jangan marah. Yang mulia, jangan marah. Karena tidak tahan dengan perasaan, bertindak sembarangan saja sudah cukup. Tapi malah melakukannya di tenda orang lain. Tenda orang lain? Aku ingat tadi malam. Aku sedang bersantai di lapangan berburu, tiba-tiba mengantuk. Ayah, anakmu pasti difitnah orang. Difitnah? Kalau begitu, siapa yang memfitnahmu? Rupanya, dari awal sampai akhir kau menghitungku. Sekarang rencananya gagal, kau ingin melemparku? Jangan mimpi. Dia. Yang mulia, permaisuri, semuanya salah hamba. Pangeran mabuk, tadi malam di luar tenda bertemu dengan hamba. Karena mabuk, setengah dipaksa, itu salah hamba. Tidak bisa menghentikan pangeran tepat waktu. Su King Er, apa yang kau bicarakan? Ayah. Dia bohong, ayah. Dia bohong, ayah. Omong kosong. Apakah seorang gadis akan mengorbankan kehormatannya untuk memfitnah dengan sembarangan? Yang mulia, karena sudah terjadi, meskipun dipukul atau dimarahi, tidak ada gunanya. Lebih baik segera kembali ke ibu kota, dan segera menikahkan mereka. Ebio, Orang yang anakku sukai selalu Putri King Yi. jika harus kembali ke ibu kota untuk menikah, Anakku ingin menjadikan Su King Er sebagai selir. Putri satu-satunya Perdana Menteri menjadi selirmu? Apakah kau ingin membuatku dicemooh oleh seluruh dunia? Ini bukan urusanmu untuk memutuskan. NK, kamu ini. Tadi malam pelayan istana bilang ada ular di tenda. Jadi kami dibawa ke tempat lain untuk beristirahat. Hari ini, Pangeran Duan sudah bertunangan dengan Su King Er. Melihat mereka menerima akibatnya, hamba merasa sangat puas. Sayangnya, Kaisar memerintahkan untuk segera berkemas kembali ke ibu kota. Pertunjukan bagus ini hanya bisa dilihat sampai di sini. Nona. Sampai kapan kau akan berada di pelukanku? Hamba tidak bermaksud menyinggung Yang Mulia. Hanya saja, tadi malam sangat menakutkan. Hamba masih trauma. Jadi hamba tidak sadar sampai terjatuh. Menurutku, kau terlalu bersemangat karena rencanamu tadi malam berjalan lancar. Sangat gembira, sampai tak bisa menahan diri. Hingga terjatuh, bukan? Apa yang Yang Mulia bicarakan? Hamba tidak mengerti. Kau memang cukup cerdik. Tapi tindakanmu terlalu berisiko. Kau harus lebih berhati-hati. Agar tidak kehilangan nyawa karena kecerobohan. Yang Mulia, apakah peduli pada hamba? Si Jiu, apakah kereta kudanya sudah siap? kereta kuda masih dipersiapkan. Sebentar lagi sudah siap. Junzu, dulu kau menolak lamaran Pangeran Duan, apakah karena sudah menyukai seseorang? Ya. Aku menyukai Pangeran Wali. Mengenai sifat Pangeran Wali, hamba khawatir perasaan tulusmu akan sia-sia. Dia memang ada perasaan padaku, tapi cintanya belum cukup dalam. Belum cukup untuk kugunakan. Kenapa ada orang yang menyalakan kembang api di ibu kota? Itu dari keluarga Su. Putri Su akan menikah dengan Pangeran Rui besok. Keluarga Su sudah mulai memamerkan kemewahan hari ini, benar-benar terburu-buru.
Yang penting ada pertunjukan menarik untuk ditonton. Kakak sepupu, aku tidak sabar menunggu sampai besok untuk menikahimu. Jadi, aku mencarimu malam ini. Dia pasti tahu aku memesan marah-marah. Jadi sengaja menyebarkan kabar untuk memancingku melakukan kesalahan besar. Dasar wanita licik. Aku sudah berusaha selama 20 tahun untuk menjadi permaisuri Duan. Mana mungkin aku membiarkan rencanamu mengambilnya dan memberikannya pada Jiang Yunxi. Ingin menjadi putri kerajaan. Kamu tidak melihat dirimu sendiri. Dari wajah hingga latar belakang, ada apa yang bisa menandinginya? Ada APA? Kamu pikir dengan mendapatkan tubuhnya bisa mendapatkan hatinya? Hahaha. Mimpi di siang bolong. Apa? Malam ketika Jiang Yunxi sakit, Xiao Jingyi pergi ke tendanya. Kakak sepupu, meski kamu mencekikku, tidak akan mengubah fakta bahwa dia memilih pangeran perwalian. Kakak sepupu, lihat, orang luar hanya akan menipumu. Hanya kita yang cocok. Aku tidak peduli dia memilih siapa, yang aku pedulikan Adalah kekuatan milik Pangeran Zhenbei. Jadi, kamu tidak mungkin bisa menandingi Jiang Yun 11. Pengawal. Kamu ingin membunuhku agar posisi putri kerajaan bisa diberikan padanya. Kari Su. Su Qing'er. Pernikahan sudah dekat. Tapi tiba-tiba sakit dan meninggal di rumah. Menyedihkan, menyayangkan. Kakak sepupu, kamu tidak bisa sekejam ini. Kita adalah keluarga. Bersihkan dengan baik. Oh iya, kalian. Bantu aku lakukan satu hal lagi. Serang. Siapa? Xiao Tianze benar-benar tidak segan-segan. Sampai mengirim begitu banyak Qianji ke sini. Mau pergi? Sinyal aksi Qianji mudah dikenali. Orang Qianji juga mudah dibunuh. Aku danmu tidak ada permusuhan. Mengapa ingin membunuhku? Kamu dan aku memang tidak bermusuhan. Tapi siapa yang menyuruhmu ingin membunuh orangku? Orangmu? Xiao Jin Yi. Kamu, jurus pedangmu. Zhixian. Aku sudah kembali. Kamu siapa? Berpura-pura jadi hantu. Akibat tidak menunjukkan wajah asli. Hanya satu. Mati. Aku sudah menyelamatkanmu, dasar serigala berhati dingin yang tidak tahu terima kasih. Pangeran. Tidak apa-apa. Bayangannya. Aku rasa pernah melihatnya di suatu tempat. Lihat luka tusukannya, meski mirip dengan teknik pedang Qianji. Tapi ada juga perbedaannya, seolah telah dimodifikasi. Mungkin, pembunuhan pangeran mahkota dan pembantaian keluarga Liu. Semua adalah perbuatannya. Seorang wanita, dia membunuh orang ini, berarti ingin memberontak terhadap Qianji. Orang ini sangat alih. Pasti,
Dia juga sangat ambisius. Harus dihabisi. Baik, bawahan segera mencari tahu identitas wanita itu. Xiao Jingyi mati, lukanya parah sekali. Setengah bulan tidak akan sembuh, sial. Dia melihat luka tusukan, pasti akan tahu. Dua kasus ini adalah perbuatanku sendiri. Pasti akan mengejarku. Aku harus mencari cara. Pangeran, ada petunjuk, tapi Katakan. berkaitan dengan Putri Kingi. Dia seorang putri yang tinggal di dalam rumah. Bagaimana bisa terkait? Mata-mata mengatakan, Putri Kingi tidak ada di kediaman sepanjang pagi. Waktunya cocok dengan saat Anda diserang. Selain itu, setelah mencari seluruh ibu kota, hanya posturnya. Yang sangat mirip dengan wanita berbaju putih itu. Jiang Yunxi. Pangeran, mau kemana? Kediaman Pangeran Zhenbei tidak perlu ikut. Pangeran, kenapa Anda datang? Aku tidak tahu. Putri juga bisa bermain pedang? Ternyata, hamba sangat berbakat di mata pangeran. Hanya bergerak sedikit, di mata pangeran sudah dianggap bermain pedang. Pagi ini, kamu ada di kediaman? Tidak, Lalu kemana? hamba pergi ke Xianbingge. Kamu seorang wanita. Pergi ke toko senjata untuk apa? Setengah bulan lalu, hamba pergi ke Xianbingge. Memesan pedang ini untuk ayah sebagai hadiah ulang tahun, pangeran. Kenapa pangeran menanyakan ini? Pangeran, apa yang Anda lakukan? Jangan bergerak. Tidak ada tenaga dalam. Apakah aku salah menilai lagi? Sebagai asasin utama, menyembunyikan tenaga dalam sangat mudah. Pangeran, Anda menyakitiku. Banyak darah. Pangeran, Anda terluka. Ada beberapa masalah. Tidak apa-apa. Hamba, di kamar ada obat. Kebetulan, mari kita periksa kamarnya. Mungkin ada petunjuk lain. Kenapa di rumahmu ada persediaan seperti ini? Sebelum ayah pergi berperang, sering berlatih bela diri di rumah. Obat-obat ini hamba siapkan untuknya. Lukanya lebih parah dari hamba. Hamba maafkan Anda. Takut? Sedikit. Kulitnya halus, tidak ada bekas latihan bela diri. Di mana sebenarnya kelemahannya? Baru tadi, hamba terlalu kasar. Kenapa Yang Mulia bisa terluka sebegitu parah? Apakah ini perbuatan Pangeran Duan? Ya. Jika dia benar-benar wanita itu, pasti dia sudah merencanakan pengkhianatan terhadap Tianji. Sejak menolak lamaran Xiao Tianze. Kenapa kau menolak lamaran Pangeran Rui? Jangan-jangan, sudah ada yang dicintai? Hamba mencintai Yang Mulia. Kematian Su King Er bukanlah kebetulan. Pangeran Duan tampaknya tidak akan berhenti mengejar hamba. Di dunia ini, hanya Yang Mulia yang bisa menyelamatkan hamba dari kesulitan. Begitu ya? Ingin hamba membantumu? Hanya dengan membalut luka hamba. Tidak cukup. Bagaimana dengan kekuasaan militer ayah hamba? Itu yang dia inginkan. Yang Mulia pasti juga tidak akan menolak. Perkataan hamba. Kau tidak mendengarnya sama sekali. Perkataan hamba. Yang Mulia juga tidak mendengarnya. Hamba lebih baik mati daripada jadi orang bodoh. Terutama bodoh yang dimanfaatkan dan dikendalikan orang lain. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Bicarakan nanti. Si Jiu. Bagaimana kondisi Yang Mulia? Apakah Putri Kingi benar-benar wanita itu? Cari tahu. Berapa banyak mas kawin yang perlu dipersiapkan untuk menikahi putri pangeran? Putri itu pasti wanita itu. Dari mana kau menyimpulkan itu? Yang Mulia, status Putri sangat mulia. Langsung bertindak hanya akan menimbulkan protes. Bawa dia pulang, entah dengan memaksa atau menyiksa. Lebih baik pakai basai panas. Orang luar tidak perlu tahu. Apakah dia atau bukan? Aku tetap akan menikahinya.
Pangeran, apakah Anda benar-benar serius ingin menikah? Aku punya rencanaku sendiri. Selain itu, bahkan jika dia adalah, asalkan dia tetap berada dalam genggamanku, itu akan menjadi senjata yang berguna. Tapi bagaimana jika putri tidak mau? Dia hanya akan dengan senang hati naik ke tanduku. Kira-kira begini kejadiannya. Tidak salah dengarkan? Xiao Jingyi Si Anjing Hila ini. Ternyata mau menikah. Awalnya bawahan juga tidak percaya. Jadi memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ternyata barang-barang yang baru-baru ini dibawa ke rumahnya banyak yang berkaitan dengan lamaran. Dia mau menikahi siapa? Sudah jelas? Putri Raja Zhenbei, Zhang Yunxi. Apa? Bawahan juga mendengar. Dia diam-diam sering berinteraksi dengan Jianyun 11. Keduanya sepertinya sudah lama saling suka. Pasangan mesum ternyata sudah lama mempermainkanku. Tuanku, tenanglah. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka berdua. Carry Kara on talk. Ya, Bagaimana? Terlalu tampan, Pangeran. Pangeran sungguh gagah perkasa. Tampan menawan, pasti putri akan terpesona. Kalau melihat Anda. Jangan banyak bicara. Tapi bawahan harus bilang, hadiah lamaran belum diberikan. Pangeran sudah siapkan baju pengantin, apakah terlalu cepat? Ini namanya antisipasi. Pangeran, hamba datang mencari Anda. Kamu pergi. Putri, Si Jiu. Pangeran mana? Aku di sini. Berhenti, jangan maju. Jangan mendekat. Kenapa? Aku baru saja terkena flu, tidak nyaman untuk bertemu orang. Pantasan di jalan tadi hamba melihat pelayan sedang menangkap angsa. Ternyata dia setuju bekerja sama denganku. Dengan begitu, sayang sekali. Hamba hari ini sebenarnya ingin mengajak pangeran untuk pergi piknik bersama. Lain kali saja. Aku akan mencarimu. Lain kali itu kapan? Lusa. Baik. Hamba akan menunggu yang mulia. King Hua, rohku cantik tidak? Bedaku tidak luntur kan? Cantik, tidak luntur. Junzu, 2 pertanyaan ini. Sudah kau tanya 10 kali. Aku takut kalau terlalu jelek, sampai membuat orang lari. Kalau begitu bukankah usahaku sia-sia? Raja Zhenbei berkhianat dengan bersekongkol dengan musuh, keluarga dan kerabatnya dianggap sebagai pemberontak. Masukkan ke penjara bawah tanah. pengawal, tangkap mereka. Ayahku setia pada negara dan raja, demi menjaga perbatasan. Bertahun-tahun tidak pernah kembali ke ibu kotaku untuk berkumpul denganku. Bagaimana mungkin dia bersekongkol dengan musuh? Justru karena terlalu lama di perbatasan. Terlalu lama berhubungan dengan musuh, sehingga timbul niat buruk. Pertempuran di lembah Langya kemarin. Raja Zhenbei menghilang secara misterius. Tidak sampai 1 jam setelah dia menghilang. Pasukan kita langsung diterobos oleh pasukan elit musuh dengan tepat. Jelas-jelas. Dia dengan musuh. Pasti ada persekongkolan. Omong kosong. Tuanku tidak mungkin seperti ini. Majikan sedang berbicara. Apa urusan budak hina seperti kamu? Mana dia? Siapa yang berani? Ayahku belum diketahui nasibnya. Kau sudah memastikan dia berkhianat? Bahkan tidak ada dekret kerajaan, jangan-jangan. Ini fitnahan darimu? Kurang ajar. Bukti tentang hal ini sedang dalam perjalanan ke istana. Besok setelah ayahanda membacanya, seluruh negara akan tahu. Itu besok. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh istana Zhenbei. Menedongkan pedang pada keluarga Karajan. Hanya dengan ini saja. Aku tetap bisa menghukummu. Baiklah. Mati bersama. Aku justru menginginkannya. Kau.
Jiang Yun 11, hentikan. Pangeran, bagaimana Anda bisa datang? Barusan pasti hanya hayalanku. Mana ada orang yang bisa hidup kembali dalam tubuh orang lain? Paman Kaisar, apa yang Anda lakukan? Melamar, sayang sekali. Pangeran Zhenbei berkhianat, keluarganya dianggap sebagai pemberontak. Aku menasihati Paman Kaisar. Untuk pulang saja, jangan sampai terkena imbas. Xiao Tianzi, masalah ayahku belum pasti, bukan urusanmu untuk ikut campur. Pangeran, ini rumit, pernikahan ini tunggu dulu sampai putri selesai. Kamu bilang berkhianat. Mana buktinya? Kalau tidak ada, hari ini kamu masuk tanpa izin ke istana. Menuduh orang baik, bagaimana ini? Lagi pula hari ini aku bukan datang untuk melamar, hari ini aku akan langsung menikahi putri. Melakukan upacara pernikahan. Hila. Ayahnya berkhianat, besok Kaisar akan menyelidiki 9 generasi. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Menurut hukum kerajaan, kejahatan besar menghukum 3 generasi. Tapi jika perempuan menikah, dianggap sebagai keluarga suami, tidak termasuk perempuan yang menikah. Asalkan aku menikahinya hari ini, dia akan menjadi permaisuri yang sah. Jika benar terjadi masalah, aku bisa melindunginya. Xiao Jingyi yang biasanya dingin. Bertemu Jiang Yun 11 seperti kesurupan. Apakah dia benar-benar mencintai Jiang Yun 11? Pergi. Permaisuri, pangeran sudah menunggu di ruang utama, pernikahan ini jika ditunda lagi. Siapa tahu ada masalah baru, Anda harus berangkat sekarang. Aku tahu kamu tidak berminat, tapi ini juga untuk menjagamu aman, meski sulit. Harus dilakukan. Putri tidak menyangka, dalam keadaan terburu-buru seperti ini, Pangeran masih bisa mengatur segalanya dengan baik. Pangeran, terima kasih. Waktu baik sudah tiba. Sembahyang kepada langit dan bumi. Sembahyang kepada orang tua. Di mana ayah berada, disitulah orang tua. Bagaimana kalau kita sembahyang ke arah sini? Saling sembah suami istri. Upacara selesai, antar ke kamar pengantin. Orangku di garis depan sudah menemukan Pangeran Zhenbei. Dia baik-baik saja, sudah ditempatkan di tempat rahasia. Kamu bisa tenang. Syukurlah, Jiang Yun 11. Aku tidak mengecewakanmu. Masalah berkhianat itu, Ada mata-mata di pasukannya. Tuduhan berkhianat itu hanya fitnah belaka. Besok di sidang pagi, aku akan membersihkan nama ayahmu dan memulihkan kehormatan istana Zhenbei. terima kasih. Jiang Yun 11. Aku sudah menepati janjiku padamu. Sekarang, giliranmu. Yang mulia ingin apa? Jika ini tentang malam pengantin, dengan ketampanan pangeran, hamba merasa bisa dibicarakan lagi. Dalam hal seperti ini, aku tidak punya kesabaran. Perjanjian pernikahan adalah aliansi. Aku tidak punya kebiasaan menyakiti sekutu. Sekarang, hubunganku dengan Pangeran Duan sudah benar-benar retak. Serangan terbuka dan terselubung ke depan akan semakin banyak.
dan lebih kejam. Aku ingin kamu menjadi titik lemahku. Jadi, di siang hari, kamu pura-pura sangat mencintaiku. Untuk menjadikanku sasaran empuk baginya. Benar. Ini adalah bukti kesungguhanmu. Jika aku adalah titik lemah yang terlihat, lalu di mana titik lemah sejati pangeran? Itu bukan urusanmu. Sudah larut. Waktunya tidur. Pangeran dan Permaisuri. Hamba tidak melihat apa-apa. Lanjutkan saja, Pangeran dan Permaisuri. Pangeran, kenapa tidak membangunkanku? Bangun. Pangeran, hari ini adalah hari pertama konspirasi kita. Semoga Pangeran meraih kemenangan. Aku memanggil kalian untuk membahas hal penting karena menerima laporan rahasia dari pasukan bahwa Pangeran Zhenbei hilang di medan perang. Diduga berkhianat menyebabkan banyak korban di perbatasan. Parliamentary. Bagaimana menangani ini? Yang mulia, berkhianat adalah kejahatan besar. Yang mulia harus mengeluarkan dekret untuk mencabut gelarnya dan menyelidiki 9 keluarganya. Sebagai peringatan. Benar, Yang Mulia. Pangeran Zhenbei memegang pasukan besar. Jika dia berkhianat, akibatnya tidak terbayangkan. Hamba mohon Yang Mulia mengeluarkan dekret untuk menyita istana Pangeran Zhenbei sebagai contoh. Kami setuju. Mohon Yang Mulia menghukumnya dengan tegas. Yang mulia, hamba memiliki keberatan. Katakan. Raja Zhenbei telah menjaga perbatasan, menghabiskan separuh hidupnya di medan perang. Hanya dengan satu surat anonim yang belum terbukti. Tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Apalagi sekarang para jenderal hilang, yang paling mendesak adalah mencari tahu kebenaran dan menstabilkan moral pasukan. Kalian semua begitu tergesa-gesa. Apakah benar ingin membantu negara? Atau justru ingin menyembunyikan sesuatu? Paman Kaisar. Sungguh kata-kata Yang Mulia. Ayah, anakmu tahu mengapa dia bersikeras membela Raja Zhenbei. ZR, apa maksudmu? Karena dia kemarin mengabaikan kecurigaan Raja Zhenbei berkhianat. Memaksa menikahi putri Raja Zhenbei. Kau benar-benar menikahi Zhang Yunshi. Yang mulia, hamba memang telah menikahinya kemarin sebagai permaisuri. Pernikahan keluarga kerajaan adalah hal besar. Perbuatan seperti ini keterlaluan. Yang mulia, Jiang Yun 11 adalah cinta sejati hamba. Hati hamba tertambat padanya. Menikahi orang yang dicintai. Apa salahnya? Konyol. Kau tahu apa yang kau lakukan? Jika Raja Zhenbei benar-benar pemberontak, maka tindakanmu adalah melindungi putri seorang pengkhianat. Kau telah mempermalukan keluarga kerajaan. Yang mulia, hamba telah menyelidiki. Masalah pengkhianatan Raja Zhenbei, sebenarnya ada pengkhianat di pasukan. Dan tuduhan pengkhianatan itu sebenarnya adalah fitnah jahat. Ayah, ini hanya kata-katanya saja, tidak bisa dipercaya. Benar Yang Mulia, hanya kata-katanya, tidak bisa dipercaya. Jingyi, apa kau punya bukti? Hamba berani menyampaikan ini di hadapan istana. Tentu karena buktinya sudah jelas. Pengkhianat itu Telah hamba tangkap sendiri. Yang Mulia, hamba tidak mampu. Dikalakan ola muzulisik. Dia adalah pengkhianat negara. Yang mulia, ini surat pengkhianatannya. Saksi dan bukti sudah lengkap.
Dasar pengkhianat licik. Raja Zhenbei, cepat bangun. Terima kasih Yang Mulia. Pengkhianat seperti ini harus dihukum mati. Hello Archon Decret. Mulai hari ini, Selidiki mata-mata di pasukan, makamkan prajurit yang gugur dengan layak. Bajinda bijaksana. Ayah, Shie. Sudah besar sekali, terakhir bertemu masih anak kecil. Kini sudah jadi wanita dewasa. saat itu situasi kacau. Pangeran hanya ingin melindungiku. Jadi buru-buru menikahkan kami. Tak perlu jelaskan, ayah mengerti. Putri selalu menunggu ayah pulang dengan selamat. Ayah telah menderita. Sekarang sudah baik, 11R. Dulu ayah membawa ibumu ke perbatasan untuk bertugas. Tinggalkanmu sendirian di ibu kota, saat berpisah. Kau menangis sampai hampir patah hati sangat. Membuat ayah khawatir. Kenapa ceritanya? Berbeda dengan ingatan pemilik tubuh asli. Ayah mungkin salah ingat. Dulu ayah membohongiku, bilang ayah dan ibu hanya pulang kampung. Pergi sebentar dan kembali, bahkan bilang akan membawakanku boneka harimau saat pulang. Waktu itu aku tak tahu apa-apa, sangat senang. Hahaha, ayah yang pikun, salah ingat. Untuk aku punya semua ingatan pemilik tubuh asli. Kalau tidak, dengan kecerdikan Pangeran Zhenbei, pasti takkan lolos. Tapi ayah tak ingin kau terlibat dengan keluarga kekaisaran. Itu bukan tempat yang baik. Ayah, maksudnya? Lihatlah Selirlan, berasal dari keluarga terpandang, teman masa kecil kaisar. Masuk istri terus dapat kasih sayang, sangat terhormat. Tapi akhirnya mati saat melahirkan, ibu dan bayi. Sampai sekarang tak tahu apakah nasib atau dibunuh. Pangeran sangat baik padaku, aku percaya dia bisa melindungiku. Hati pria paling mudah berubah, jangan mudah percaya. Jika kau benar-benar ingin bersamanya selamanya, maka butuh sesuatu yang lain. Apa itu? Pergi ke kuil Banga, di sana ada sandaranmu. Besok pesta ulang tahun, kita harus ke istri memberi selamat. Lihat, gagang zer ini bagus ya. Warna jadinya terlihat lebih lembut, dan mutiara ini dipasang dengan sempurna, benar-benar sentuhan akhir yang indah. Terima kasih pujian ayah. Kebetulan sekali. Aku dan kakak. Lihat, baru minum beberapa gelas sudah salah bicara, paman jangan marah. Memberi hadiah yang sama. Aku dan paman kaisar memang benar-benar satu hati. Paduka, hamba mohon diri. ZR, hadiah yang kau berikan sangat sesuai dengan hatiku. Minum beberapa gelas lagi. Jelas-jelas sama, aku sudah lama mengetahuinya. Paduka memang pilih kasih. Tidak apa, aku sudah terbiasa. Jika benar sudah terbiasa, tidak akan minum dengan terburu-buru seperti ini. Lihat, tarian mereka sungguh mempesona. Pangeran. Aku, efek alkoholnya mulai terasa, agak pusing. Ingin keluar menghirup udara. Hati-hati. Aku ingin berjalan sendiri. Nanti jika ada yang bertanya, katakan saja aku pergi ganti baju. Baik. Istana Sunhi ini, kenapa terlihat begitu aneh? Daun naga. Obat ini efeknya sangat kuat, bisa memulihkan tenaga dalam waktu singkat. Biasa digunakan saat situasi genting. Gendongan bayi. Tapi dia akhirnya meninggal karena persalinan sulit, 1 nyawa 2 jiwa. Sampai sekarang tidak bisa diketahui
Apakah ini bencana alam atau ulah manusia? Ini memang tempat tinggal selir Lan, hanya saja. Mengapa tempat ini dipertahankan seperti saat dia melahirkan? Jinny. Lalu identitasnya. Kenapa kau bisa datang ke sini? Siapa yang memberitahumu tempat ini? Kau adalah putra selir Lan. Dari reaksimu, kau sudah lama tahu hal ini. Lan, aku datang. Setelah kau pergi, tata letak istana ini. Aku tidak pernah mengubahnya. Semua karena anak haram itu. Dia seharusnya tidak datang ke dunia ini, tidak seharusnya lahir. Tidak heran dia selalu mendapat prasangka buruk. Ternyata, Kaisar memindahkan semua kebenciannya ke dirinya. Aku seharusnya mencekiknya saat itu. Janda permaisuri tua itu, semasa hidupnya bilang, macan tidak memakan anaknya sendiri. Berani-beraninya bersekongkol dengan kantor astrologi, memasukkan dokumen. Mencatatnya di bawah nama mendiang kaisar, sungguh konyol. Paduka, permaisuri menunggu kedatanganmu. Tempat ini, Pangeran Zenbei yang memberitahumu? Apa buktinya? Dulu dia dan Yang Mulia sangat akrab, sering masuk istana untuk menghadap. Tapi setelah minum bersama, tiba-tiba dia mengajukan diri untuk berperang. Mungkin Yang Mulia tergelincir kata saat mabuk, Yang Mulia waktu itu terlalu banyak minum. Tanpa sengaja memberitahukan asal-usulku padanya. Karena itulah dia pergi dari kota untuk menghindar. Kamu sudah tahu asal-usulku. Mau apa? Aku sedang berpikir, ibumu mungkin tidak meninggal karena sulit melahirkan, tapi karena pendarahan hebat setelah melahirkan. Daun telinga harimau dan akar mengkudu, semuanya adalah resep penghenti darah yang sangat baik. Tapi pinggiran mangkuk ini bersih, ampas obat menempel di dinding, artinya obat ini sama sekali tidak diminum. Mungkin pelayan istri terlalu panik, ibumu tidak sempat meminumnya. Bekerja di istana harus sangat hati-hati, meskipun sudah tidak bernafas. Jika obat ini tidak diminumkan, akan dituduh tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendatangkan malapetaka. Cukup. Obat penyelamat ini tidak diminumkan. Hanya ada satu alasan, yaitu ada orang yang melarang mereka memberikannya. Malam itu, aku ada di ruang bersalin ini, menyaksikan ibumu. Perlahan-lahan kehilangan nafas. Camel, kamu yang mengambil nyawa ibumu. Dia membohongiku. Apa sulit melahirkan? Apa anak durhaka? Dia sendiri yang memutuskan jalan hidup ibu, dan membuatku berpikir. Kelahiranku yang membunuh ibu. Dia ingin aku merasa bersalah. Menjadikanku batu asahannya selama bertahun-tahun. Jadi, kelemahanmu adalah selir, Lan? Maka kamu tidak seharusnya menerima ini menjadi pedang orang lain seumur hidupmu. Biarkan mereka yang memanfaatkanmu duduk di atas. Ini bukan takdirmu. Takdirmu adalah menghabisi semua yang mengkhianatimu. Lalu, duduk di singgasana, memegang kendali dunia. Xiao Tianzi. Maka kamu akan jadi yang pertama. Pangeran, ada apa yang Anda panggil?
Si Jiu. Aku ingin kamu pergi sendiri ke Hezhou. Itu adalah wilayah kekuasaan Xiao Tianzi. Aku ingat, di sana terkenal dengan mutiaranya, aku ingin membuatnya menjadi lonceng kematian Xiao Tianzi. Maksud Tuan adalah ingin memanfaatkan hadiah ulang tahunnya untuk membuat kejutan. Sebarkan kabar. Xiao Tianzi, demi mendapatkan mutiara ini, menyusahkan rakyat dan menghabiskan harta, memaksa rakyat bekerja, banyak korban jiwa. Bawahan mengerti. Pergilah. Semakin cepat semakin baik. Ya. Lapor Paduka, berhasil, bahkan tidak perlu kita atur. Mengapa? Xiao Tianzi demi mendapatkan mutiara berkualitas tinggi. Di sana dia semena-mena, sekarang korban. Sedang dalam perjalanan ke ibu kota untuk mengadu, saksi dan bukti lengkap. Kirim orang untuk melindungi korban, pastikan mereka masuk ibu kota dengan selamat. Aku ingin melihat Xiao Tianzi. Bagaimana dia akan membela diri di istana? Ya, bawahan segera melaksanakan. Permaisuri, kebetulan sekali. Bukan kebetulan, aku sengaja berdiri di luar pintu. Semuaku dengar. Pergilah. Ya. Sebagai sekutu, aku juga ingin berkontribusi dalam hal ini. Coba katakan. Air bisa mengangkat perahu, juga bisa menenggelamkannya. Rencana Paduka memang bisa melukainya. Tapi menurutku, masih ada solusi yang lebih baik. Hamba ingin melapor Paduka Pangeran Duan. Demi mendapatkan mutiara berkualitas tinggi, semena-mena, lagi-lagi Paduka Pangeran Duan. SSST, itu pangeran, kau tidak takut mati? Warga berani. Di siang bolong berani memfitnah pangeran. Ayo, tangkap dan masukkan ke penjara. Lepaskan aku. Bawa pergi. Siapa yang berani sentuh? Warga nakal di wilayahku, tidak perlu paman turun tangan. Aku sendiri yang akan menanganinya. Ini aturan di wilayahmu? Sejak aku diangkat oleh Kaisar sebagai wali raja. Sudah diumumkan, semua kasus di ibu kota harus aku tinjau. Hari ini ada rakyat yang mengadu. Kasus ini melibatkan keluarga kerajaan, sangat penting. Aku ditugaskan memimpin, tentu. Harus memberikan keadilan, ayo. Siap. Bawa semua yang terlibat ke pengadilan untuk ditahan. Aku akan memutuskan sendiri. Ya. Paduka Pangeran Duan. Silakan. Siapa kamu di bawah ini? Laporkan apa yang terjadi dengan jujur. Hamba ini nelayan dari Hezhou. Hamba melaporkan Pangeran Duan, Xiao Tianzi. Putri hamba mencari nafkah dengan mengumpulkan mutiara. Sebulan yang lalu. Dia mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan mutiara langka. Awalnya ingin menjual mutiara untuk biaya pengobatan hamba, tapi siapa sangka. Setelah diketahui oleh budak kejam Pangeran Duan, mereka merampasnya di jalan. Putri hamba menolak, lalu mereka mendorongnya ke tebing terjal. Jatuh ke laut. Tak hanya tidak membayar, mereka juga membunuh. Perbuatan ini terlalu kejam. Benar. Apa bedanya dengan perampok hutan? Omong kosong. Mutiara ini dibeli olehku dari putrimu melalui pedagang perhiasan. Aku punya bukti transaksi. Mana ada perampokan? Sebuah dokumen bisa dibuat setelah kejadian, bukan? Lalu orangnya mana? Orang tidak bisa dipalsukan, kan? Bawa dia ke sini. Hormat pada Tuan, hamba ini pedagang perhiasan. Saat itu hamba benar-benar bertemu dengan gadis itu. Dia dengan senang hati menerima uangnya. Bahkan bilang tidak akan kembali ke tempat miskin itu, ingin menikmati hidup di ibu kota. Jengga tidak? Sudah jelas gadis ini serakah. Ingin kabur dengan uangnya. Tidak mungkin. Putri hamba sangat berbakti, tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Aku sudah sering melihat orang bermuka dua di dunia ini. Kamu juga tertipu, kamu. Sudahlah, mengingat kamu sedang berduka kehilangan putri. Tapi jangan ganggu urusanku. Aku tidak akan menuntutmu. Aku bahkan akan memberimu 100 tael perak untuk biaya pensiun. Dan pengobatan. Pangeran sangat dermawan. Pangeran Duan benar-benar dermawan. Benar, difitnah. Tapi tidak menuntut. Sungguh mulia. Orang seperti ini sangat langka. Tuan, Jia Berbo.
Pergi sana. Si Jiu, orang yang kusuruh kamu cari, sudah ketemu? Lapor pangeran, orangnya sudah ditemukan. Bawa dia masuk. Apa? Kamu? Kamu manusia atau hantu? Tidak mungkin. Aku melihat sendiri kamu jatuh. Tidak mungkin masih hidup, tebing setinggi itu. Kamu tidak mungkin masih hidup. Jika aku mati, bukankah itu membiarkan orang jahat seperti kalian bebas? Hidup di dunia ini seenaknya berbuat jahat. Paduka, dialah orangnya. Ditambah lagi kaki tangan Istana Duan, gagal merampas. Lalu mendorongku ke jurang. Langit punya mata. Aku diselamatkan nelayan, hari ini baru bisa. Hari ini, baru bisa membongkar kejahatan kalian yang lebih kejam dari binatang. Kamu mengada-ada. Tuan, ini fitnah. Ternyata kebenarannya seperti ini. Hukum berat. Tenang. Karena fakta sudah jelas. Maka hamba putuskan. Maklumat kerajaan tiba. Baginda memanggil segera Pangeran Duan Xiao Tianze. Segera menghadap ke istana, tidak boleh ada kesalahan. Hamba patuh. Ayah, anakmu difitnah. Anakmu juga tertipu pedagang licik itu. Anakmu hanya tahu. Dia mempersembahkan sebuah mutiara berharga. Siapa sangka, IGU. Barang kotor yang sudah menelan nyawa. Ini kelalaian anakmu. Kelalaian yang bagus. Seorang pangeran, seenaknya menghilangkan nyawa, sampai ramai diperbincangkan. Bagaimana aku bisa membelamu? Anakmu salah, mohon. Berikan anakmu kesempatan lagi. Sekarang kemarahan rakyat memuncak, tidak bisa tidak diselesaikan. Anakmu benar-benar sadar salah. Ayah, mulai hari ini, Hezhou kembali menjadi milik kerajaan. Kamu tidak boleh ikut campur sedikit pun. Ayah, itu kan prestasi politik pertamaku. Jangan bicara lagi. Lihatlah dirimu sekarang. Masih seperti pangeran, 3 bulan merenung di rumah. Tanpa perintah tidak boleh keluar istana. Uang ini cukup untuk kalian pulang dan menetap. Terima kasih Paduka dan Permaisuri atas nyawa kami. Cepat bangun. Hati-hati di jalan. Orangnya sudah pergi, sandiwara juga selesai. Paduka masih ada sesuatu yang belum dikatakan padaku? Apa maksudmu? Paduka pasti tahu. Si pemungut mutiara itu jelas-jelas palsu. Oh. Apa dasarmu? Pemungut mutiara setiap hari menyelam, terkena angin dan matahari. Sedangkan dia, kulitnya putih mulus, kuku terawat. Seharusnya dia seorang penenun. Seperti katamu, pedagang itu melihatnya sampai ketakutan setengah mati. Ini bagaimana penjelasannya? Penyamaran, topeng kulit manusia. Atau mungkin hantu. Dia dan si pemungut mutiara adalah anak kembar. Wajah kedua saudari ini hampir sama. Ketika hamba menemukannya, memberitahukan kebenaran padanya, dia bersedia menjadi saksi di pengadilan. Adapun sang pedagang, hamba hanya memanfaatkan rasa bersalah dan ketakutannya. Begitu. Masih ada keraguan? Pangeran, perhitungannya sempurna. Baiklah, kembali ke istana. Tunggu sebentar. Untuk Anda, terima kasih Pangeran telah memberantas kejahatan. Dulu orang takut, benci, dan mencaci makiku. Sekarang ada yang tulus berterima kasih dan memberiku bunga. Bunga ini sangat indah, aku mewakili pangeran menerimanya, terima kasih. Ayo, Pangeran dan Permaisuri, cobalah buah dari kebun kami. Ada juga buah dari kebun kami. Buah dari kebun kami baru didek. Ambil semuanya. pangeran, tolong aku. Ambil semuanya, ambil. Telur kampung dari kebun sendiri. Sedikit tanda terima kasih, ambil. Ambil semuanya. Ambillah. Terima kasih Pangeran, terima kasih Permaisuri. Ini anggur. Wah, harum sekali. Sangat segar dan manis. Segar dan manis. HM, coba kamu cicipi. Tunggu sebentar, aku cari gelas. Apa? Permaisuri meragukanku, mengotori anggurmu?
Ini benar manis setelah minum. Benar-benar segar dan manis. Xiao Tiande dihukum merenung di dalam kamar. Tanah kekuasaannya disita. Mendengar kabar ini, hatiku. Kamu melakukan dengan sangat baik. Pantas menjadi pilihanku. Orang yang dipilih dengan hati-hati. Pilih. HM, Kamu mendekatiku. Ada tujuannya. aku dari awal. Datang hanya untukmu. Duduk di tempat tinggi, menguasai dunia. Semalam begitu aktif. Hari ini dia bertingkah seperti tidak ada masalah. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Jangan-jangan dia sengaja menipuku? Katanya tidak tertarik pada rekan kerja, tapi kenapa sekarang begini? Bergadang semalaman, pinggangku sakit semua. Sakit sekali? Tidak sakit, sangat nyaman. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin bilang. Waktunya sudah tiba. Wang pergi menghadap raja. Wang, pintunya di sana. Paduka, pasangan wali raja kemarin di jalan. Dihadiahi oleh rakyat, disebut sebagai raja dan permaisuri yang bijak. Dua bajingan ini sudah merusak hidupku. Masih berani menginjakku untuk dapat nama baik. Kau kirim semua orang Qianji, bawa kepala mereka ke hadapanku. Cepat pergi. Baik. Hari-hari, Tuan. Xiao Tianzi. Masih belum menyerah? Xiao Jingyi, apa gunanya kau membunuhku? Kami tidak pernah berniat pulang hidup-hidup. Target Tuan kami bukanlah kau. Menahanmu. Sudah cukup. Rasakan juga bagaimana kehilangan. Wang Ye. Yun 11. Xiao Jingyi, letak insenju Tomo. Menyerahlah, atau aku akan mengakhiri hidup permaisurimu. Wang Ye, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Sayang, tidak ada waktu untuk melihat kalian berakting. Xiao Jingyi, kau lakukan atau tidak? Pergi. Wang Ye, Bagaimana? Ada yang terluka? Jangan takut, sudah aman. Aku di sini. Wang Ye. Ada yang terluka? Xiao Jingyi, bagaimana perasaanmu sekarang? Siapa yang mengirimmu? Kau bunuh aku. Tidak akan ada gunanya. Kau sudah keracunan. Racun ini bukan dari orang Qianji kami. Tidak ada penawarnya. Tuan, ada apa di dalam? Tidak apa-apa. Cepat kembali ke kediaman. Racun Qianji. Kau mengenali racun ini? Bagus, aku tak perlu banyak bicara. Racun ini tak ada penawarnya. Aku sudah seperti orang mati. Malam ini, aku akan menulis surat perceraian. Ambil ini dan tinggalkan kediaman pangeran. Racun ini bisa kusembuhkan. Kau bisa menyembuhkannya? Bagaimana kau bisa menyembuhkan racun Qianji? Sembuhkan dulu, sisanya.
Aku pasti akan menjelaskan padamu. Baik. Kau benar-benar bisa menyembuhkan racun Qianji. Sudah begini, menyembunyikan kebenaran hanya akan membuat segalanya berantakan, Pangeran. Percayakah kau dengan reinkarnasi? Jika orang lain yang mengatakannya, aku takkan percaya. Tapi jika itu darimu, aku percaya. Aku dulu adalah kepala Qianji di bawah Xiao Tianzi. Sebelum Xixian, aku membantunya merebut tahta. Tanganku berlumuran darah. Tapi akhirnya, saat tak dibutuhkan lagi, aku diracuninya sampai mati. Saat ku buka mata lagi, aku sudah menjadi Jiang Yun 11. Langit punya mata, memberimu kesempatan hidup lagi, dan memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu. Jika Xiao Tianze sangat ingin aku mati, maka aku akan menuruti keinginannya. Pangeran, ini rencana untuk menjebak musuh keluar dari persembunyian. Sabarlah, Nyonya. Pangeran. Langit iri dengan bakatnya. Terima kasih. Dia pergi begitu tiba-tiba. Aku bahkan tak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Nyonya, sesuai aturan, hamba harus memeriksa jenazah pangeran sekali lagi. Untuk memastikan penyebab kematian. Pangeran sudah tiada, jangan ganggu ketenangannya lagi. Pangeran, Pangeran, bawa aku bersamamu. Apa yang harus kulakukan tanpamu, Pangeran? Sabarlah, Nyonya. Selamat, Tuan. Hamba melihat langsung. Ruang duka di kediaman pangeran sudah disiapkan. Jiang Yun 11 menangis terseduh-seduh. Tidak seperti pura-pura. Xiao Jingyi pasti sudah mati. Bagus. Sekuat apapun dia, tetap saja mati. Di tangan racun rahasia Qianji milikku. Tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Waktunya telah tiba, ikutlah hamba raja ke istana. Malam ini, hamba raja akan naik tahta, dan kau akan diangkat sebagai bangsawan. Tidak lama lagi. Baik, tuanku bijaksana. Ayah, hamba telah dikurung selama 3 bulan, merenung siang dan malam. Mohon ayah beri hamba kesempatan lagi. Hamba akan berubah dan menjadi peraturan. ZR, ayah sangat senang melihatmu sadar. Ayo, naiklah, biar ayah memandangmu. Ayah, hamba mencari tabib terbaik untuk membuat pil kesehatan ini khusus untuk ayah. Setelah meminumnya, badan akan kuat dan sehat. Panjang umur. ZR, kau sanggup perhatian. Hamba mencoba obat ini sendiri untuk menunjukkan bakti. Tidak perlu, ayah percaya padamu. Berikan. Apa yang kau berikan padaku? Ayah, kau sudah tua posisi ini. Sudah saatnya kau turun. Anak durhaka. Kau berani membunuh ayahmu? Ayah. Ayah pasti karena putra kesayanganmu. Xiao Jingyi meninggal mendadak, terlalu sedih. Hingga ayah wafat. Ayah seharusnya membunuhmu. Penjaga. Malam ini, semua yang melayani di istana ini, tidak ada yang boleh hidup. Selain itu, panggil tabib. Katakan kaisar terlalu sedih hingga muntah darah dan pingsan. Baik. Tuanku, sudah sesuai perintah, dikatakan karena raja meninggal mendadak. Kaisar terlalu sedih hingga muntah darah dan pingsan. Bagus. Tapi di hati hamba raja, masih ada yang kurang.
Zhang Yunshi. Dia masih hidup. Hamba raja tidak akan membiarkannya tenang. Hamba mengerti, katakan kaisar sakit parah. Memanggil istri raja untuk melayani di istana. Bagaimana pendapat tuanku? Sempurna. Sampaikan perintah. Suruh dia segera ke istana. Hamba raja akan mengantarnya bertemu Xiao Jingyi. Di alam baka. Baik. Kaisar sakit parah, butuh ketenangan. Pangeran Duan membawa pedang ke istana. Apa maksudmu? Dia sendirian di jalan ke alam baka, pasti kesepian. Siapa yang mengajarkanmu trik ini? Zixian itu siapa bagimu? Pangeran Duan, sudah lama tidak bertemu. Kau masih ingat aku? Sungguh mengejutkan. Tidak mungkin, Zixian sudah mati. Aku sendiri yang membunuhnya. Langit punya mata, membiarkanku bangkit dari kematian. Agar aku bisa bangkit dari neraka, mencarimu untuk balas dendam. Encik Hao Zixian. Atau Jianyun 11. Aku bisa membunuhmu sekali, bisa membunuhmu kedua kalinya, kali ini. Aku akan membuatmu tidak bisa berinkarnasi selamanya. Kali ini, aku tidak akan lengah lagi. Langit membantuku. Zixian, Ajalmu sudah tiba. Untukku. Pergilah ke Skivi Koneraka. Xiao Tianze, kau dengar? Masih ada siapa yang bisa menyelamatkanmu? Xiao Jingyi, bukankah kau sudah mati? kau terkena racun raksasa Changshiku. Bagaimana mungkin masih hidup? Aku punya bantuan dari orang penting. Justru kau, ajalmu sudah tiba. Ingin membunuhku? Tidak semudah itu, mundur untukku. Acah. Akan kubawa dia untuk menemani kematianku. Berhenti. Kau baik-baik saja? Mengapa? Aku hanya tinggal selangkah lagi, hanya selangkah. Dengan apa kau mengalahkanku? Dengan apa? Kau pikir dengan mengirim orang untuk membunuhku? Merencanakan meracuni si tua brengsek ini, bisa menguasai segalanya? Racun rahasia Qianxi itu. Aku juga bisa menetralisirnya. Aku salah hitung. Benar-benar ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Kematian palsuku hanyalah tipu muslihat. Agar kau menjadi sombong. Dan soal kau meracuni kaisar tua ini. Jalan ini, kau sendiri yang memilihnya. Xiao Tianze. Dari awal permainan ini, kau sudah kalah total. Pergilah. Kalian juga tidak akan hidup. Hahaha, Hila. Xiao Jingyi. Kau Hila. Hahaha, demi seorang wanita. Bisa mengorbankan nyawamu sendiri. Hahaha. Jangan. Xiao Jingyi. Tidak. Perlu.
Semuanya sudah berakhir. Tidak, belum berakhir. Kamu belum naik tahta menjadi kaisar. Belum memegang kekuasaan dunia. Bahkan kamu belum membalas dendam untuk ibumu. Semua itu kamu yang lakukan untukku. Apa yang harus kulakukan? Sudah selesai semua. Nyawaku sama sekali tidak layak kamu selamatkan. Dulu, aku juga berpikir begitu, merasa di dunia ini tidak akan ada orang yang layak kuperjuangkan dengan nyawa. Apalagi orang yang rela untukku mengorbankan segalanya. Sampai kamu bilang dari awal, kamu datang karena aku. Aku memanfaatkanmu. Kamu seharusnya membenciku. Seharusnya membalas dendam padaku. Kamu harus hidup dengan baik. Terus berurusan denganku. Benarkah? Tapi aku rela. Mary. Aku tidak punya putra lagi, tapi kerajaan ini masih milikku. Hahaha. Hengkowol, bawakan beberapa gadis cantik lagi. Aku akan punya beberapa pangeran lagi. Hahaha. Kamu pikir bisa lolos? Hah, dengan kemampuanmu? Gadis kecil seperti kamu bisa membunuhku? Kamu selalu menganggap Jinyi sebagai anak haram yang membunuh ibumu. Padahal sebenarnya kamu, untuk mengukuhkan kekuasaan, tanganmu sendiri yang membunuh Selirlan. Lalu memanfaatkan rasa bersalahnya, menjadikannya batu asah pangeran. Hanya karena ini saja, aku tidak akan membiarkanmu hidup di dunia. Aku salah. Kumohon lepaskan aku. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Bahkan kerajaan ini, tahta ini, semua untukmu. Hanya kumohon. Ampuni nyawa anjing ini. Jinyi sudah mati. Kemewahan dan kehormatan bagiku hanyalah debu. Dan benar salah, aku tak sudi lagi memikirkannya. Tolong lepaskan aku, biarkan aku pergi. Mulai hari ini, kau akan menjadi hantu yang tersesat di istana Sunhe. Aku ingin kau menyesal sepanjang hidupmu, siang dan malam. Menderita siksaan. Sayang, cepat tidur, sayang. Wah, Lan-er kau datang. Obat itu mereka yang larang minum, mereka yang ingin berbuat jahat. Bukan aku yang melakukannya, jangan cari aku, tidak ada hubungannya dengan kaisar. Siapa? Kalian ini siapa? Sujit. Aku adalah kaisar, kau percaya atau tidak? Aku akan menghukum mati seluruh keluargamu satu persatu. Junju. Bukankah kita sudah sepakat untuk hidup mengasingkan diri bersama? Kenapa kau bawa dia juga? Aku juga ingin seperti King Hua. Mengikutimu mengasingkan diri ke pegunungan, tidak kembali ke ibu kota. Benarkah? Setelah kaisar menjadi gila, para kerabat istana seperti Ren Xiongpao Bengkai belum masuk. Sekarang ibu kota kacau balau, 3 hari sekali kerusuhan. 5 hari sekali pemberontakan, kacau tidak karuan. Ya, pangeran juga berencana untuk selamanya bertugas di perbatasan. Dan tidak akan muncul lagi. Ayah, apakah dia baik-baik saja? Baik sekali. Sebelumnya ketika Anda tiba-tiba menghilang, hamba pergi mencari pangeran. Pangeran malah menenangkan hamba agar tidak khawatir.
Katanya, suatu hari nanti Anda pasti akan bangkit kembali dan muncul lagi. Tebakannya cukup tepat. Lalu apa lagi yang ditunggu? Cepat bersiap-siap malam ini. Ya agak Baik. Yun 11.